Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali melalui channel Refleksi Gema ini, kita akan sama-sama membaca Alkitab dan kita akan merenungkan serta mengaplikasikan satu bagian Alkitab firman Tuhan. Hari ini tanggal 13 Maret 2023 kita akan membaca dari Matius pasal 7 ayat 15 sampai 29 dengan tema Fondasi yang Kuat. Tetapi sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur karena kasih setia Tuhan, kami masih boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami untuk kami bisa mengerti dan memahami bagian firman Tuhan ini, sehingga ketika kami sudah membaca, kami bisa melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada kesempatan ini saya hanya akan membacakan dari Matius pasal 7 ini hanya dari ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27 saja. Tapi saya tetap mendorong Bapak dan Ibu untuk bisa melanjutkan membaca seluruh perikop yang dijadwalkan oleh penyusun Gema. Dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak dan Ibu yang terkasih, kita mungkin pernah bertanya atau bergumul di dalam hati kita. Mengapa seseorang yang sudah lama menjadi orang Kristen, atau mungkin juga seseorang yang terlihat aktif melayani di gereja, pada sewaktu-waktu mereka merasa kecewa dengan Tuhan dan akhirnya meninggalkan iman mereka? Perikop Gema kali ini bisa memberikan penjelasan akan fenomena ini. Dalam perikop yang tadi saya bacakan, diceritakan tentang dua orang yang sama-sama membangun rumah mereka. Dan kedua orang ini diceritakan mengalami peristiwa yang sama, yaitu hujan turun, banjir menerpa, dan angin melanda rumah itu. Namun, kedua orang ini mengalami hal yang berbeda. Apa yang menyebabkan kedua rumah dari orang ini mengalami hal yang berbeda walaupun tertimpa sebuah peristiwa yang sama? Perikop ini dengan jelas menunjukkan bahwa kedua orang ini membangun dengan pondasi yang berbeda. Yang satu membangun di atas batu yang kokoh dan yang satu lagi membangun di atas pasir. Perikop ini juga dengan jelas menunjukkan bahwa perbedaan fondasi ini menunjukkan tentang perbedaan sikap seseorang terhadap perkataan Tuhan Yesus. Yaitu apakah mereka melakukan atau tidak melakukan pengajaran dari Tuhan Yesus yang sudah mereka dengar. Perumpamaan ini merupakan sebuah perumpamaan yang jelas-jelas ditujukan oleh Tuhan Yesus untuk menegur para pendengar pengajarannya saat itu. Yesus mau supaya orang-orang yang mendengar pengajarannya melakukan apa yang sudah mereka dengar di dalam kehidupan mereka. Jadi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mengikut Yesus bukan hanya tentang tahu banyak tentang Alkitab beserta segala penggaliannya, namun juga tentang berjuang di dalam hidup kita, di dalam pengetahuan kita tersebut untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Keselamatan adalah tentang iman yang dinyatakan melalui perbuatan. Memang bukan perbuatan kita yang menyelamatkan kita, namun perbuatan kita merupakan buah dari pengetahuan kita akan iman kita kepada Yesus Kristus. Saat ini, mari kita bersama-sama coba mengoreksi diri kita sendiri. Bagaimana sikap dan respon kita akan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar? Apakah kita hanya sampai pada sikap menyukai dan puas terhadap firman Tuhan yang kita baca atau dengar? Tetapi setelah itu kita lupa ketika kita meninggalkan Alkitab yang kita baca, atau setelah kita meninggalkan gedung gereja setelah ibadah berakhir.
Atau justru kita memiliki tekad untuk berjuang melakukan firman Tuhan yang sudah kita baca dan sudah kita dengar tersebut. Jangan sampai kita menjadi orang yang besar kepala tetapi iman kita kecil. Tetapi marilah kita bertumbuh dengan sehat. Pertumbuhan iman yang sejalan dengan pertumbuhan pengetahuan kita akan Tuhan. Mari kita mulai setiap hari dan dimulai dari hari ini untuk kita bertekad melakukan satu hal praktis setelah saya mendengar atau membaca firman Tuhan. Supaya kita bisa semakin merasakan bahwa firman Tuhan itu tertanam kuat, menjadi pondasi yang kuat bagi iman kita, sehingga ketika badai hidup menerpa, kita tidak akan goyah. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang terus mengingatkan kami bahwa kami sebagai orang percaya, bagian kami adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami lakukan di dalam hidup kami, dan firman Tuhan ini boleh terus tertanam di dalam hidup kami. Sehingga iman kami boleh semakin terus diteguhkan dari waktu ke waktu. Tuhan tolong setiap kami, untuk kami bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus tolong kami semakin terus bertumbuh di dalam iman kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.